Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cindy Novianti, Saiful Rizal, dan Lailatul Badriah dalam mata kuliah Jurnalistik dan Publisistik yang diampu oleh Ibu Muthaharah MPDI. Di sini kami akan menjelaskan mengenai istilah pers dan jurnalistik. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian pers dan jurnalistik. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Saiful Rizal mengenai prinsip dan karakteristik jurnalistik. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Lailatul Badriah mengenai fungsi dan tujuan jurnalistik. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai pengertian pers dan jurnalistik. Secara etimologis, istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang artinya menekan atau mengepres. Kata itu sepadan dengan kata press dalam bahasa Inggris, presse dalam bahasa Prancis yang juga berarti menekan atau mengepres. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin, pressar, dari kata primer yang berarti tekan atau cetak. Nah, istilah ini diambil berkait dengan proses pembuatan barang cetakan. Oleh karena itu, segala barang cetakan diistilahkan dengan press atau pers. Nah, fakta itu menjadi lebih berkembang setelah muncul barang cetakan yang menjadi salah satu media komunikasi. Secara harfiah, pers mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Istilah pers era 90-an makin berkembang. Istilah pers makin menguatkan konteksnya pada media komunikasi. Istilah pers pun berkembang mengikuti perkembangan media komunikasi. Nah, ketika media komunikasi menguat pada surat kabar, istilah pers hanya berlaku pada media cetak. Kemudian, namun ketika berkembang, media komunikasi lainnya, terutama media elektronik yaitu televisi dan radio, bahkan akhir-akhir ini internet atau media sosial, maka muncullah makna pers secara luas, yakni menyangkut juga media elektronik dan media online. Oleh karena itu, ketika berbicara pers, maka berbicara media cetak, media elektronik, dan media sosial. Hal itu membenamkan makna lama bahwa pers tidak sekedar terkait dengan media cetak. Jadi lebih berkembang lagi ketika tahun 90-an ya. Kemudian, batasan pers berdasarkan undang-undang tersebut menguatkan pengakuan terhadap pers yang ada di Indonesia dalam sejumlah posisi strategis. Yang pertama sebagai lembaga sosial. Jadi di sini pers menyuratkan bahwa itu merupakan suatu pemikiran, suatu sikap dan perilaku sebagaimana lembaga sosial lainnya. Jadi pers di Indonesia itu harus lebih mengutamakan pengabdian terhadap pengembangan sosial di masyarakat. Kemudian, pers di Indonesia sebagai lembaga kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa pers di Indonesia merupakan kegiatan atau aktivitas masyarakat dalam mengembangkan ide, gagasan, dan buah pemikiran untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, pers merupakan lahan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengabdikan diri mereka terhadap bangsa dan negara ini. Yang ketiga, pers merupakan wahana komunikasi massa. Maksudnya di sini yaitu komunikasi massa adalah komunikasi dengan menggunakan media massa. Oleh karena itu, segala kegiatan media massa di Indonesia sangat bergantung dengan eksistensi pers ya. Sebagaimana sejumlah teori komunikasi massa yang menunjukkan kekuatan dan kedahsyatan daya pengaruh terhadap massa atau masyarakat umum, maka pers sebagai wahana pengendaliannya. Kemudian yang keempat, pers sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik, yakni kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, ataupun yang lainnya. Kemudian pengertian jurnalistik. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata jour dalam bahasa Prancis. Jour berarti catatan atau laporan harian. Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, dan lainnya. Kata jurnalistik berasal dari bahasa Inggris, yaitu jurnalis, yang dapat dimaknai aktivitas atau profesi menulis untuk surat kabar atau majalah atau siaran
berupa radio atau televisi. Kemudian ada juga ilmuwan yang mengatakan bahwa jurnalistik itu berasal dari etimologi, berasal dari dua suku kata ya, yaitu jurnal dan istik. Jurnal berasal dari bahasa Prancis, yaitu jurnal yang berarti catatan harian. Dalam bahasa Latin juga ada kata yang hampir sama bunyi atau ucapannya dengan jurnal, yakni diurna, yang mengandung arti hari ini. Sementara itu, istik merujuk pada istilah estetika yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan. Nah, keindahan yang dimaksud di sini yaitu mewujudkan berbagai karya seni atau keterampilan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukan seperti kertas, suara, dan lainnya juga. Nah, oleh karena itu, jurnalistik dapat diartikan sebagai suatu karya seni dalam bentuk catatan peristiwa sehari-hari yang memiliki keindahan sehingga menarik perhatian pembaca, pendengar, dan pemirsa. Dalam konteks lebih luas, jurnalistik adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyaksikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku sesuai dengan kehendak para jurnalisnya. Kemudian, salah satu wartawan senior pernah berkata, "Jika Anda ingin eksistensi, jadilah pembalap. Jika Anda ingin kaya, jadilah bankir. Tapi jika Anda ingin duduk di antara orang-orang yang membuat sejarah, jadilah wartawan." Jadi ini merupakan sebuah ungkapan yang menggetarkan bahwa layak untuk direnungkan sebagai para wartawan ya. Bahkan mereka bukanlah kuli tinta, tapi pembuat sejarah yang tidak harus manut pada redaksi seperti kerbau yang sedang dicocok hidungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Rizal sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip jurnalistik. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan saya pemateri pertama yakni Cindy Novianti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan persoalan tentang prinsip-prinsip jurnalistik. Jadi sebenarnya ya teman-teman perlu ketahui bahwa dalam prinsip-prinsip jurnalistik ini banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Namun karena keterbatasan waktu, karena kami juga pemateri ada 3 ya, jadi harus benar-benar harus memanage waktu dengan baik dan juga produktif. Jadi saya akan memangkas pendapat-pendapat dari para ahli tersebut pada satu pendapat yang nanti bisa kita jadikan rujukan, karena memang setelah saya baca-baca pendapatnya ini cukup komprehensif sekali tentang prinsip-prinsip yang dia sebutkan di dalam persoalan jurnalistik. Jadi ada 9 prinsip jurnalistik yang nanti akan saya bahas ini, tapi versi satu ahli saja, saya tidak menyebutkan banyak ahli ya dalam hal ini karena memang keterbatasan waktu. Baik, sebelum saya membahas tentang itu, saya akan menyinggung sedikit tentang apa itu sih prinsip-prinsip jurnalistik. Jadi perlu teman-teman ketahui bersama bahwa prinsip jurnalistik itu adalah sebuah komitmen ataupun satu asas kebenaran yang memang harus dilakukan atau dimiliki oleh seseorang wartawan atau seorang jurnalis atau seorang, ya lebih luasnya sebuah media atau perusahaan informasi ya, dalam menyampaikan berita kepada publik. Artinya berita-berita yang akan disampaikan kepada publik ini harus benar-benar valid, harus benar-benar sudah terverifikasi, sehingga sesuatu berita yang disampaikan itu bukan hanya sekedar opini ataupun isu-isu belaka yang nantinya berdampak negatif pada personal ataupun perusahaan tersebut. Karena memang masyarakat jika sekali saja diberi satu kabar yang tidak valid atau berita yang katakan hoax lah seperti itu ya, berita-berita palsu, ini kepercayaan masyarakat kepada media tersebut atau kepada personal wartawannya atau personal jurnalisnya ini sedikit luntur lah, atau bahkan mungkin bisa hilang, sehingga nanti
untuk kedepannya informasi-informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut ataupun media tersebut atau jurnalis tersebut ini nanti ya kemungkinan besarnya tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Nah, hal semacam itu jangan sampai terjadi. Makanya kita harus mengetahui bagi seorang jurnalis ataupun orang-orang yang menghendaki menjadi jurnalis, menjadi wartawan, ini harus mengetahui prinsip-prinsip dasarnya. Apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang wartawan. Seperti itu ya kira-kira. Baik, saya akan mengutip salah satu pendapat seorang ahli bernama Kovacs ya. Ini berasal dari Amerika. Dia mengemukakan ada 9 prinsip jurnalistik atau 9 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, atau lebih dikenalnya sebagai kode etik jurnalisme ya. Kode etik jurnalisme adalah satu perilaku yang memang harus ditanamkan di dalam diri seorang wartawan atau jurnalis, sehingga nanti berita-beritanya ini akurat dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi ada 9 itu apa saja? Satu adalah asas, yang pertama adalah asas kebenaran ya. Kalau di sini menegakkan kebenaran atau asas kebenaran. Asas kebenaran atau menegakkan kebenaran ini maksudnya apa? Maksudnya adalah informasi-informasi yang disampaikan ini harus berdasarkan fakta yang aktual. Artinya tidak boleh mengada-ada ataupun hanya sekedar isu atau opini belaka kemudian sudah terlalu tergesa-gesa disampaikan ke publik. Nah, ini dikhawatirkan ternyata kabar-kabar yang telah diberitakan oleh media tersebut, oleh wartawan tersebut, ternyata tidak sesuai dengan kondisi nyata. Nah, ini sesuatu yang sangat membahayakan terhadap karakter dan juga pribadi seorang tersebut, sehingga nantinya kedepannya tidak akan dipercaya lagi oleh publik. Jadi hal seperti itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah loyalitas pengabdian. Apa maksud daripada loyalitas pengabdian? Jadi loyalitas pengabdian itu jadi begini, seorang wartawan ataupun jurnalistik itu kan jurnalisnya maksudnya, ini kan biasanya bekerja untuk satu perusahaan tertentu, satu perusahaan informasi tertentu ya. Namun pada hakikatnya kalau kita berbicara tentang tujuan dasar, ini adalah seorang jurnalis atau seorang wartawan sebenarnya ini kalau bahasa saya biasa menggunakan berkhidmat atau melayani terhadap masyarakat luas, bukan hanya dalam ruang lingkup perusahaan yang dia bekerja di sana, akan tetapi kepada masyarakat luas. Jadi sebenarnya ketika ada kontradiksi antara keinginan masyarakat juga dengan keinginan perusahaan, seumpama perusahaannya mempunyai kepentingan tertentu, ini jadi sebenarnya seorang jurnalis atau seorang wartawan harus bisa memposisikan dirinya harus berpihak kepada siapa. Nah, nanti akan disinggung di poin-poin yang selanjutnya, nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Jadi pada intinya loyalitas pengabdiannya ini bukan kepada perusahaan dia di mana dia bekerja, tapi kepada masyarakat. Kenapa? Karena cakupannya lebih luas kalau masyarakat itu. Tapi kalau kepada perusahaan itu hanya berrotasi pada reputasi perusahaan dan personalnya dia sendiri. Tapi kalau kepada publik ini akan banyak sekali orang yang dirugikan apabila kabar-kabarnya ini tidak sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, dalam arti banyak berita-berita hoaxnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah verifikasi. Nah, ini verifikasi juga hampir sama dengan asas kebenaran yang di poin pertama ya. Jadi seorang wartawan sebelum menyampaikan beritanya ini harus benar-benar memverifikasi terlebih dahulu berita apa yang dia liput, kemudian sesuai tidak dengan kenyataannya. Jangan langsung disebar, langsung dipublikasikan, dikhawatirkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Itu makanya harus benar-benar diperhatikan juga. Itu asas yang ketiga adalah verifikasi. Yang keempat adalah independensi. Jadi independensi itu adalah kemandirian, sifat kemandirian yang harus dimiliki oleh seorang wartawan. Jadi wartawan sebenarnya tidak boleh terlalu menggantungkan pekerjaannya kepada perusahaan. Artinya jika memang perusahaan itu mempunyai suatu keinginan yang bertolak belakang dengan kebenaran atau bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, dalam arti mempunyai kepentingan tertentu, contoh seperti memanipulasi data atau lain sebagainya, maka sebenarnya wartawan berhak untuk menolak hal semacam itu, karena ini akan merugikan banyak pihak. Seperti itu ya.
Itu independensi, artinya tidak terlalu secara absolut dikendalikan oleh perusahaan. Artinya dia punya wewenang, punya kekuasaan sendiri untuk menyampaikan beritanya sesuai dengan hati nurani. Nanti hati nurani juga saya bahas di poin ke-9. Kelima adalah pemantauan kekuasaan. Nah, ini penting sekali ya dalam satu lembaga atau satu negara ini. Seorang wartawan ini dibutuhkan untuk apa? Untuk terus memantau kinerja dan juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Fungsinya apa? Fungsinya agar pemerintah ini semakin giat dalam meningkatkan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Kenapa? Karena ketika banyak wartawan yang kemudian meliput, sedangkan kegiatan-kegiatan di parlemen atau kegiatan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal banyak yang terkendala, ini kan reputasi pemerintah kan akan buruk di masyarakat. Itu kalau sampai diliput oleh wartawan. Makanya wartawan di sini juga penting peranannya dalam menyikapi kondisi politik di satu negara. Jadi wartawan harus benar-benar menyimak, harus benar-benar menelaah terhadap kinerja pemerintah. Tapi bukan oposisi ya. Yang saya maksud ini bukan oposisi sehingga nanti terus-menerus menteror terhadap pemerintah. Tidak seperti itu. Yang saya inginkan adalah, bukannya saya inginkan, artinya penjelasan ini merujuk pada bahwa seorang wartawan ini harus mempunyai sifat netral, dia berada di tengah, artinya tidak berada pada oposisi, tidak berada di pihak oposisi, juga tidak berada di pihak pemerintah, melainkan dia berada di tengah dan menilai baik buruknya. Jadi seperti itu saja intinya. Kemudian forum publik ya. Jadi wartawan juga harus bisa atau memberikan kesempatan berdialog di forum publik. Jadi jangan sampai wartawan ini atau jurnalis ini ketika meliput berita hanya bermain di belakang layar sehingga tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengklarifikasi berita-berita yang telah disampaikan. Jadi harus memang benar-benar dia mempersiapkan forum terbuka sehingga ketika ada satu persoalan yang harus dipertanggungjawabkan, dia dengan sigap dan juga dengan sangat siap mempertanggungjawabkan atas berita-berita yang telah dia publikasikan kepada masyarakat. Kemudian berarti ke-5, ke-6, ke-7 ya. Yang ke-7 adalah menarik dan juga relevan. Menarik itu artinya berita yang disampaikan itu harus dengan bahasa yang satu mungkin tidak membosankan ketika dibaca ya. Kemudian jika melalui bentuk tayangan video misalkan ya, maka cara penyampaiannya tidak menggunakan bahasa yang monoton ya, katakanlah bahasa formal tapi tetap mengasikkan. Kalau terlalu formal nantinya kan juga terlalu sulit untuk dicerna oleh masyarakat awam ya. Jadi bahasanya tidak terlalu sulit, sederhana saja, akan tetapi juga tidak terlalu monoton. Ya, menggunakan bahasa Indonesia yang pada umumnya bisa dipahami oleh masyarakat. Jangan terlalu intelektual, misalkan banyak menggunakan bahasa-bahasa intelek yang banyak orang-orang ya kurang memahami tentang arti bahasa tersebut, sehingga bahasanya yang umum saja yang digunakan. Kemudian yang ke-8 adalah komprehensif. Jadi setiap wartawan ataupun jurnalis yang meliput satu berita tertentu ini benar-benar harus komprehensif, harus tuntas begitu. Jangan sampai meliput satu berita yang sifatnya nanggung. Ini membuat penasaran dan bahkan bisa menjadikan kesalahpahaman antara masyarakat yang menerima berita tersebut, yang menilai kemudian mengasumsikan penilaian buruk terhadap wartawan tersebut yang tidak terlalu, yang misalnya tidak tuntas dalam menyampaikan beritanya. Makanya harus benar-benar komprehensif sekali. Apa yang disampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-9 adalah hati nurani. Ini sudah sedikit disinggung tadi ya di poin-poin sebelumnya, bahwa seorang wartawan benar-benar harus menggunakan hati nuraninya dalam menyampaikan beritanya. Tidak boleh dia terlalu dikendalikan oleh satu perusahaan. Jika memang perusahaan informasi contohnya dia menginginkan
menginginkan satu tujuan yang bertolak belakang dengan berita yang sebenarnya, maka kemudian dipaksa si wartawan ini harus menyampaikan yang tidak sesuai, maka dia boleh saja untuk menolak. Kenapa? Karena resiko yang dia dapatkan jika dia menuruti permintaan tersebut, artinya dia tidak menuruti hati nuraninya, ini akan lebih besar resikonya dibanding ketika dia menuruti keinginan medianya, menuruti keinginan perusahaannya, kemudian melawan terhadap publik. Ini yang harus benar-benar diperhatikan. Begitu ya. Jadi itu secara singkat saja ada 9 asas yang harus dipahami baik bagi pemula jurnalisme ataupun orang-orang yang sudah terjun di bagian jurnalis. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sebuah materi yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip jurnalistik. Nah, setelah ini nanti akan disambung oleh pemateri ketiga yang terakhir, yaitu Saudari Lailatul Badriyah yang akan menjelaskan materi tentang fungsi dan juga tujuan jurnalistik. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu fungsi dan tujuan jurnalistik. Adapun fungsi jurnalistik ada 4. Yang pertama yaitu jurnalisme berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat agar warga itu dapat mengatur diri sendiri. Kemudian media massa itu sangat membantu masyarakat dengan cara menyuguhkan berita yang terjadi di lingkungan, sehingga masyarakat itu bisa mengenali permasalahan di sekelilingnya yang mungkin saja terlewat dari keseharian atau ketidaksadarannya. Kemudian dengan adanya pemberitahuan tersebut, maka kebenaran berita itu menjadi dasar dari tindakan yang diambil oleh masyarakat. Yang kedua yaitu jurnalisme berfungsi untuk membangun masyarakat. Berita yang menyuarakan kondisi kelompok masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dan keterlupakan bisa mendorong kelompok masyarakat yang lainnya itu untuk membantu keluar dari permasalahan yang dialaminya. Dalam skala yang lebih besar itu bisa mendorong negara untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu jurnalisme berfungsi memenuhi hak-hak warga negaranya. Hak-hak ini itu dapat berarti mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Kemudian media massa itu merupakan alat yang efektif untuk menyuarakan hak rakyat baik melalui berita yang ditulis oleh wartawan maupun melalui opini dan surat pembaca yang ditulis dalam media massa. Kemudian yang keempat yaitu jurnalisme juga dapat dijadikan tolak ukur demokrasi suatu masyarakat. Semakin kuat demokrasi, maka semakin kuat pula posisi media massa. Begitu juga sebaliknya, semakin lemah posisi media massa, maka semakin lemah pula demokrasi suatu masyarakatnya. Kemudian dalam masyarakat yang demokratis, masyarakat itu bebas untuk menyuarakan pendapatnya dan menuntut haknya melalui media massa. Hal ini itu tentu tidak akan terjadi dalam masyarakat yang dipimpin oleh penguasa otoriter. Dalam masyarakat otoriter, media massa itu hanya sekedar corong bagi kekuasaannya. Kemudian adapun tujuan utama di antara semua tujuan jurnalistik adalah menyediakan informasi yang diperlukan agar orang itu bebas dan bisa mengatur dirinya sendiri. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang diucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.